warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab, ada yang nyanyi, ada yang nangis, ada yang lagi makan. Alhamdulillah alladzi waffaqa man syaa min ibadihi li adai afdhalit ta'at wa iktisabi akmali sa'adat wa ashhadu an la ilaha illallahul muttasifu bi jami'il kamalat وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأنجم النيران صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب انفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا رب يسر ولا تعسر رب زدنا علما وارزقنا فهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر وما ضيع واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, selasa ini sore kita bisa lagi berkumpul bermuajahah mengikuti ta'lim rutinan. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini dijadikan amal ibadah yang ikhlas sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Saat ini posisinya sedang hujan. Mudah-mudahan hujan ini dijadikan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kondisi hujan, berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena waktu hujan itu adalah waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya ditambah-tambahkan keberkahan oleh Allah. Umur kita diberikan umur yang barakah. Amin.
Rizki kita dijadikan rizki yang barokah, amin. Harta kita dijadikan harta yang barokah, amin ya rabbal alamin. Ada yang punya masalah? Ada? Banyak? Punya masalah semua? Mudah-mudahan yang punya masalah pulang ngaji masalahnya selesai, amin ya rabbal alamin. Yang punya utang, ada yang punya utang? Semua? Semua. Mudah-mudahan yang punya hutang, hutangnya secepatnya lunas, amin. Enggak ada yang amin. Orang kok enggak hutang? Orang sekali lagi, mudah-mudahan yang punya hutang, hutangnya secepatnya lunas. Nah, yang amin yang kencang berarti suaranya gede. Mana tukang gede? Suaranya gede. Maka ibu-ibu sambil nyadet kurang mangelehan, kurang anu beli, kurang anu bayar, kurang anu ngajar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang selanjutnya masih di dalam rukun-rukun sholat, bahwa rukun sholat yang selanjutnya yang ke-12 11 ya. Yang ke-11 At-tasi as-sabina kemarin as-sabi ittidal udah as-samin at-tumadina fihi at-tasi as-sujud ya. Rukun sholat yang ke-9 at-tasi'u, dimaknai Jawa Bu ya, biar bisa bahasa Jawa. At-tasi'u utawi kang nomor 9 iku as-sujudu sujud marrataini kelawan rong ambalan. Al-ashiru utawi kang nomor 10, ada yang ngerti gak? Al-ashiru utawi kang nomor 10 iku tumanina fihi ing dalam sujud. Al-hadiyah asyara utawi kang nomor 11 iku al-julusul baina sajdataini ing dalam antarane dua sujud. Asaniya asyara utawi kang nomor 12 iku tumanina fihi ing dalam julus baina sajdataini. Kita lanjutkan pembahasan Selasa kemarin. Di dalam rukun sholat kita sudah sampai rukun sholat yang ke-9. Rukun sholat yang ke-9 adalah as-sujudu marrataini, sujud sebanyak 2 kali. Di dalam setiap rakaat sholat selain sholat jenazah itu ada sujudnya sebanyak 2 kali. Jadi setiap satu rakaat sujudnya 2 kali. Lebih dari 2 kali nggak boleh. Jangan mentang-mentang lagi rajin sholat sujudnya 4 kali. Benar, ya, sudah ada aturannya. Mentang-mentang lagi rajin sholat sujudnya sampai 4 kali, batal sholatnya karena menambahkan rukun. Jadi berapa Bu sujud di dalam sholat? Setiap satu rakaatnya itu 2 kali. Kemudian apa yang diucapkan di waktu sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, berapa? 3 kali. Kalau saya ingin bacanya 5 kali, mangga. Saya ingin bacanya 7 kali, mangga. Kalau saya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ingin 11 kali, terserah. Semakin banyak pula pahalanya. Ada yang baca sampai 11 kali? Ada? Gak ada. Sholatnya khusyuk,
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pelan banget bacanya 11 kali. Ayat tuh. Oh, maknya itu. 3 kali bari trikelasnya. Subhanallah, subhanallah. Gitu. Sinetronnya keburu selesai. Ya, sinetron Andin masih ayat. Ayat. Alhamdulillah ya, hiburan ibu-ibu. Ya. Faqad warada an Utbah bin Amir annahu qala lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal adzim qala sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi rubu'ikum wa lamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la qala ij'aluha fi sujudikum. Mana hadisnya ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Waktu itu ini hadis dari sahabat Utbah bin Amir bahwa di waktu turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi mengatakan ij'aluha, jadikanlah bacaan itu di dalam rukuk kalian semua. Makanya ketika sujud, ketika rukuk baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dan ketika turun ayat Sabbih isma rabbikal a'la, Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah bacaan ini bacaan untuk sujud kalian semua. Maka di waktu sujud bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mau 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 11 boleh. Ya boleh. Akan tetapi kalau jadi imam jangan lebih dari 3. Ngimamin jamaah tarawih ibu-ibu di majelis. Ngimamin tuh ibu-ibu. Jangan lebih dari 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sudah, jangan lebih dari 3 kalau jadi imam. Kalau pengen lebih dari 3 harus izin dulu sebelum sholat. Ibu-ibu, gimana kita sholatnya? Setiap zikir 7 kali, di waktu sujud zikirnya 7 kali, di waktu rukuk zikirnya 7 kali. Gimana, setuju apa enggak? Setuju. Ya sudah, berarti 7. Ya, makanya kalau jadi imam itu harus bijaksana. Dilihat makmumnya, dilihat keadaan makmumnya. Makmumnya umur 70, 75, 80, tulangnya udah pada mau patah. Sholatnya lama, itu karunya. Ya, sujudnya lama, habis sujud bengkok itu habis sholat selesai. Nggak boleh kabeh terjemahan. Jangan, jadi harus memang benar-benar bijaksana. Nabi begitu sholat, kalau sholat jamaah Nabi sholatnya tidak begitu lama. Akan tapi Nabi kalau sholat sendirian itu sholatnya sangat lama. Bahkan di salah satu keadaan Nabi di dalam sholat tahajudnya itu membaca surah Al-Baqarah. Ada orang Cibolang? Ada nggak orang Cibolang sholat tahajudnya membaca surah Al-Baqarah 3 juz? Itu tahajud gitu. Ya Allah ya Rabbi ya. Tahajudnya Bu, malam-malam tahajud. Jangan sampai enggak. Tahajud itu fadilahnya sangat luar biasa. Tantangannya berat kalau tahajud bulan-bulan ini mah. Ya setiap malam gerimis, setiap malam hujan. Ini rukun salat. Wa adnal kamal, ya tadi sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudihi Allahumma ighfirli dhanbi kulli, Allahumma ighfirli dhanbi kulli, dakkihi wa jallihi awwalahu wa akhirahu. Ada
Riwayat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah di dalam sujudnya mengucapkan Allahumma ghfirli dzambi kullihi dakkihi wa jallihi awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun salat yang ke-10 kelanjutannya sujud sudah ya. Oh iya, anggota sujud semuanya mungkin sudah tahu. Anggota sujud yang harus ditempelkan langsung ke lantai itu ada 7. Yang pertama jabhah, kening atau bahasa Sundanya karangnya. Bahasa Indonesianya jidat, bahasa Jawanya yang kurang pokok bahasa sorangan. Astagfirullah. Mantap bahasa Jawa. Jidat bahasa Indonesia, tarang bahasa Sunda, Jawa astagfirullah. Arabnya jabhan. Lupa aku bahasa sorangan. Batuk, bahasa Jawanya batuk. Ya, batuk. Kalau lagi ngambek tuh, kalau orang lagi ngambek batuk. Batuk. Jadi jidat bahasa Indonesia, kemudian tarang bahasa Jawa, batuk. Saking lamanya nggak ngomong Jawa ya batuk. Ya, jadi bahasa Jawa apa itu tarang itu batuk, bahasa Jawanya batuk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dan ketiga, tangan kanan dan tangan kiri, Bu, yang harus ditempelkan ketika sujud itu tangan kanan dan tangan kiri telapaknya yang dalam. Bagaimana yang dalam? Kalau dikumpulkan, mana yang nempel itu namanya dalam. Yang nempel namanya dalam. Jadi kalau ada orang sujud, dia mantan metal. Akhirnya dia tobat, tapi masih ingat sama metalnya. Begitu sujud kieu dia. Begini. Jadi begini, ini ditempelin tuh. Santet sujudnya. Aku santet. Ini ada yang nempel tuh. Oh, ini nempel. Ya, tapi nanaona. Ya. Maknya kieu sujud. Sah, tapi tekunana. Atau ada orang sujud begini doang, jempolnya tempelin ke lantai, kieu santet, sah, karena ini sudah dihitung dalam. Bagusnya bagaimana? Tempelkan semua ke lantai, itu bagusnya. Kalau pakai sarung tangan bagaimana? Tenanaon. Yang wajib dibuka di waktu sujud itu adalah jabhah. Ini tidak boleh ada penghalang. Tidak boleh ada penghalang, harus terbuka. Makanya kalau pakai mukenanya sampai ketutup begini, mukenanya terlalu ke depan dan nutupnya begini, ini sujudnya nanti tidak sah karena ketutup. Ya, ketutup. Atau kalau orang laki-laki sujud kepada sesuatu yang bergerak mengikuti gerakan dia sholat, nggak boleh. Jadi dia pakai sorban, sorbannya panjang, begitu mau sujud begini. Nah, di sini sorbannya, dia sujud di sini, maka dia sujud kepada sesuatu yang bergerak mengikuti gerakan dia, sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Jadi sholatnya tidak sah. Jadi ini harus dibuka. Kemudian yang keempat dan kelima, kedua lutut itu harus nempel ke lantai. Keenam dan ketujuh, jari-jari kaki yang kanan dan yang kiri, mana jari-jari kaki yang dalam, jadi harus dilipat. Salah satu dari jari-jari itu harus dilipat ketika di waktu sujud. Nah, dilanjut yang ke-10. Ya, Bu, paham, Bu? Paham ya? Nah, lanjut yang ke-10. Oh ya, makanannya udah habis ya, berarti ngajinya selesai. Berarti udah habis mah Ustaz udah kusuk bener. Besok, oh iya benar, jadi kusuk ngedengerinnya. Nah, orang yang lapar.
Kemudian yang ke 10. Al-ashiru at-tuma'ninatu fihi. Rukun salat yang ke-10 tuma'nina, di dalam sujud mendiamkan badan sekadar bacaan subhanallah. Jadi begitu sujud Allahu Akbar, ya sujudnya, ya sujud teguh. Sujud lain ya. Iya tangan lain sujud. Ya iya ibarat sujud, ibarat ya teh. Ya, jadi sujud Allahu Akbar subhanallah. Itu sudah cukup tuh maknanya. Ya, kalau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu sudah lebih dari tumanina. Kan ada orang yang sholatnya kayak ada pernya itu di pantat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Saya juga setahu di masjid ada yang di Sholatnya ngajol. Jadi temenang. Ya, batal sholatnya karena tidak ada tumanina. Kemudian yang ke-11 al-julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Setelah sujud duduk di antara dua sujud. Bagaimana sunnahnya? Sunnah duduk di antara dua sujud itu duduk iftirash. Duduk iftirash, duduk itu ada macam-macam. Duduk yang ibadah yang dari Nabi itu duduk iftirash. Bagaimana duduk iftirash? Pantatnya menempati kaki kiri, pantatnya menduduki kaki kiri. si bunda tadi. Jadi pantatnya menduduki kaki kiri. Harusnya mah Ustazah Isma ini yang praktek, gimana orang praktek? Aja datang dengan baik. Ini lagunya punten. Nah, ini namanya duduk iftirash. Duduk di antara dua sujud atau duduk di atahiyat yang pertama. Ada lagi duduk tawarruk. Duduk tawarruk bagaimana? Kaki kiri dimasukkan, dikeluarkan. Jadi pantat langsung duduk di lantai. Ya. Ini duduk tawarruk. Di mana duduk tawarruk? Sunnahnya di atahiyat yang terakhir. Kemudian ada lagi duduk tarobbuk. Kalau nggak bisa iftirash, kemudian nggak bisa tawarruk, sudah duduk tarobbuk. Bagaimana duduk tarobbuk itu? Bersila. Jadi dari sujud Allahu Akbar, sila dia. Menang. Ini namanya duduk tarobbuk, bersila. Jadi yang disunnahkan itu iftirash kemudian tawarruk. Nggak bisa nih iftirash, nggak bisa, mungkin ada sakitnya. Tawarruk juga nggak bisa, bisa duduk tarobbuk. Begini sila. Jadi dari sujud Allahu Akbar, bersila. Lalu duduknya Nabi bagaimana? Nabi itu kalau lagi majelis itu Nabi itu duduknya begini. Nabi itu kalau lagi majelis itu duduknya begini. Nah, begini nih duduknya Nabi. Nabi itu duduknya begini. Ya, duduknya begini. Atau kalau di majelis itu Nabi duduknya sorbannya itu dipakai dililitin di badan. Kalau nggak ada tembok itu dililitin di badan. Jadi buat sandaran. Harus tahu duduk-duduk Nabi mah. Ini kurang panjang sorbannya. Coba beliin yang agak panjang. Kurang mataram beli sorban. Nah tuh, jadi tuh nggak pakai tembok. Itu duduk Nabi begini. Nabi itu duduknya begini. Kemudian duduknya Nabi itu begini. Itu duduk Nabi. Yang duduk Nabi. Pak Malima can ngaji. Ini mana begini? Supaya naon cenah pamalina atuh meuli teu boga beas anaon hubunganan duduknya teu boga beas. Yang tidak boleh itu uncang-uncang tengkurap sampai gini ya, kakinya diangkat.
Jadi itu duduknya Nabi. Makanya ada habaib-habaib itu. Ngapain sih habaib? Nanti kalau bisa dilihat di acara-acara atau bisa dilihat di acara maulid di YouTube itu bisa. Habaib itu ada sorban kayak begini, terus ada yang melilit, ada yang bulat kayak ban begitu dari kain. Itu buat apa? Buat duduk. Kalau duduk itu dilipat begini kayak tadi. Nah, begini aja udah duduknya. Sampai tidur juga kan begitu. Nah itu apa namanya itu bahasa Sundanya. Itu makanya ada sorban, ada juga yang dililit nanti di badannya. Itu sunnah, itu ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya kita orang Islam itu harus tahu Nabi kita itu kayak gimana, duduknya kayak gimana, senyumnya kayak gimana. Nabi kita ini senyumnya, ya ketawanya itu tersenyum. Itu Nabi Muhammad SAW. Lain ngakak, wak, itu ketawa Nabi. Ya, kalau di Cibolang mah aduh ketawel saeutik geus we ngomong kemana-mana, eo gitu. Bisa gitu. Bu, lanjut Bu. Nah, satu lagi dilanjut. Lagian masih hujan ya. Pulang hujan-hujanan Bu. Asania asyara yang ke-12 at-tuma'ninatu fihi. Tuma'nina. Oh, udah kan barusannya. Berarti yang ke-13 asalisa asyara at-tasahhudul akhir, at-tahiyyat yang pertama. Ada yang mengatakan at-tahiyyat, ada yang mengatakan tasyahhud. Kenapa dinamakan at-tahiyyat? Karena ada kalimat at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Dinamakan tasyahhud karena ada syahadatnya. Di dalam at-tahiyyat yang wajibnya itu hanya ada 4 jumlah kalimat. Mana at-tahiyyat yang wajib itu? Satu ya. Satu at-tahiyyatu lillah. Ini yang wajib. Ya, jadi at-tahiyyatu lillah satu. Kemudian yang kedua jumlah kalimat yang kedua apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian yang ketiga assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yang keempat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini 4 kalimat. Jadi 4 jumlah kalimat sampai syahadat itu selesai sudah at-tahiyyat. Nanti ada rukun selanjutnya membaca sholawat kepada Nabi. Ustaz at-tahiyyat menang tuh di iya mah disumpahin sama ibu-ibu mah mudah-mudahan minyak mati biar selesai. Ya, jadi at-tahiyyat itu ya Allah ya Rabbi. Dan habis dah. Jadi at-tahiyyat itu cuma ada 4 jumlah kalimat. Maka bagaimana? Boleh apa tidak kalau diacak-acak? Ya, jadi saya langsung aja ngambil kalimat yang keempat, nanti saya lanjutkan ke kalimat yang pertama. Boleh. Jadi misalkan prakteknya begini. Begitu dia sujud, lalu duduk di at-tahiyyat yang terakhir, dia baca begini. At-tahiyyat, dia baca begini. Duduk langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu at-tahiyyatul mubarak, at-tahiyyatu lillah, assalamu alaikum, terus sampai selesai. Tenang. Ya, tapi nanaonan gitu ya. Tenanaon, tapi nanaon atau salat gitu. Tartib. Jadi Al-Fatihah itu at-tahiyyat itu tartibnya, at-tahiyyat itu harus tartib. Tartibnya bagaimana? Tartibnya setiap satu kalimat itu enggak boleh diacak. Jadi misalkan kalau diacak tuh begini, at-tahiyyatu alaika ayyuhan nabiyyu wassalamu alaika, ini enggak tartib. Jadi setiap satu ada 4 kalimat itu harus nyambung. Jadi diulang lagi, misalkan
Langsung begitu duduk, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. At-tahiyyatu lillah, assalamu alayka, tenanaon. Ya, tenanaonik, nanaonan gitu. Salat itu teh nanaonan gitu. Tapi seandainya ada orang yang baca begitu, tenanaon. Ya, tenanaon. Orang yang normal-normal, yang biasa-biasa saja, ya sudah. Lalu kita dulu diajarkan waktu kecil-kecil at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu sunnah. Jadi at-tahiyyatu lillah wajibnya itu. Hayang orang nambahin sunnah biar dapat pahala sunnah, makin bagus. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu makin bagus ya kalau bacaan seperti itu. Tapi kalau seandainya langsung dibaca yang wajibnya saja, at-tahiyyatu lillah, itu sudah cukup. Tinggal melanjutkan. Tahiyat itu adalah perkataannya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di Sidratil Muntaha. Begitu Nabi sampai di Sidratil Muntaha, Nabi mengucapkan kepada Allah at-tahiyyatu lillah. Itu habis ya teh. Ya Allah, baterai kita kabelin. Nah, jadi begitu Nabi di Sidratil Muntaha, Nabi mengucapkan penghormatan kepada Allah, at-tahiyyatu lillah. Ada 12.000 kalimat ketika Nabi berbicara dengan Allah di Sidratil Muntaha. Akan tapi awas, jangan kita berprasangka ketika Nabi di Sidratil Muntaha berarti Allah ada di sana. Enggak. Allah tidak ada di sana. Lalu Allah di mana? Jangan menanyakan pertanyaan di mana. Ya, karena keimanan kita nanti tidak sempurna. Allah itu wujud sudah. Wujudnya di mana? Ini pertanyaan yang bahaya. Pokoknya Allah itu wujud. Buktinya wujud bagaimana? Ini ada kita semua. Nah, berarti Sidratil, kita ngobrol sama orang Medan, kita harus ke Medan nggak? Apa orangnya harus di Medan? Kita ngobrol sama orang Medan, orangnya bisa aja ada di Surabaya, bisa ada di ini, itu aja manusia. Apalagi Allah yang tidak memiliki kesamaan sedikitpun kepada makhluk. Sifat Allah yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, Allah